Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Priska Wulandari, NIM 231120 PAI kelas 3A. Di sini saya ingin memaparkan 3 materi. Materi pertama tentang definisi tasawuf, ruang lingkup ilmu tasawuf dan tujuan mempelajari ilmu tasawuf. Materi yang kedua tentang definisi fana, baqa dan ittihad, dan materi yang ketiga tentang pengertian dan hubungan riyadhah, muqarabah dan muraqabah. Baik, di sini definisi tasawuf yaitu tasawuf atau sufisme adalah cabang ilmu dalam Islam yang mempelajari aspek spiritual dan mistik, bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui pembersihan jiwa dan perbaikan akhlak. Ruang lingkup ilmu tasawuf itu mencakup beberapa aspek. Yang pertama, metafisika, mempelajari hal-hal gaib dan hakikat Tuhan. Yang kedua, etika, mengajarkan akhlak baik dan perilaku sesuai ajaran Islam. Yang ketiga, psikologi, memahami kondisi jiwa dan cara mencapai ketenangan batin. Yang keempat, estetika, menghargai keindahan dalam pengalaman spiritual. Selanjutnya, tujuan mempelajari ilmu tasawuf. Yang pertama itu untuk mengenal Allah, mencapai pemahaman yang mendalam tentang Tuhan. Yang kedua itu menyucikan jiwa, membersihkan hati dari sifat negatif. Yang ketiga itu membangun karakter, meningkatkan akhlak dan budi pekerti. Yang kelima, mendekatkan diri kepada Allah melalui praktik spiritual seperti zikir dan meditasi. Selanjutnya, definisi fana, baqa dan ittihad. Yang pertama, definisi fana. Fana adalah proses spiritual dalam tasawuf yang berarti hilangnya atau lenyapnya sifat-sifat kemanusiaan dan kesadaran individu, sehingga seorang sufi dapat bersatu dengan Tuhan. Dalam konteks ini, fana mencakup penghancuran ego dan sifat-sifat tercela, menggantinya dengan sifat-sifat ketuhanan. Yang kedua, definisi baqa. Baqa berarti kekal atau abadi. Setelah mengalami fana, seorang sufi memasuki tahap baqa, di mana ia tetap dalam keadaan kesadaran akan keberadaan Tuhan dan sifat-sifatnya. Baqa mencerminkan keberlanjutan eksistensi spiritual yang terhubung dengan Tuhan setelah proses fana. Yang ketiga, definisi ittihad. Ittihad adalah kondisi di mana seorang sufi merasa bersatu dengan Tuhan setelah melewati tahap fana. Dalam ittihad tidak ada lagi batasan antara hamba dan Tuhan, dan individu merasakan kesatuan yang mendalam dengan zat ilahi. Ini merupakan puncak pengalaman spiritual dalam tasawuf. Yang ketiga, materi tentang pengertian dan hubungan riyadhah, muqarabah dan muraqabah. Yang pertama, riyadhah. Riyadhah adalah latihan spiritual yang dilakukan untuk mengendalikan hawa nafsu dan meningkatkan kualitas jiwa. Dalam konteks tasawuf, riyadhah mencakup berbagai praktik seperti puasa, zikir, dan introspeksi yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan membentuk karakter yang baik. Yang kedua itu muqarabah. Muqarabah berarti usaha untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Ini melibatkan kesadaran akan kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupan dan berusaha untuk selalu beribadah dengan penuh kesadaran. Yang terakhir yaitu tentang definisi muraqabah. Muraqabah adalah keadaan di mana seseorang merasakan kehadiran Allah dan mengawasi setiap tindakan dan niatnya. Ini merupakan bentuk kesadaran spiritual yang mendalam, di mana individu berusaha untuk selalu ingat bahwa Allah mengawasi segala perbuatannya. Selanjutnya, hubungan antara ketiga konsep tersebut. Ketiga konsep ini saling terkait dalam praktek spiritual. Yang pertama, riyadhah sebagai langkah awal untuk membantu individu melatih diri dan mengendalikan nafsu sehingga siap untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Yang selanjutnya, muqarabah muncul sebagai hasil dari riyadhah, di mana individu mulai merasakan kedekatan dengan Allah, berusaha untuk selalu berada dalam kondisi ibadah. Dan yang terakhir itu muraqabah adalah puncak dari proses ini, di mana individu tidak hanya merasa dekat dengan Allah, tetapi juga selalu menyadari kehadirannya dalam setiap tindakan sehingga dapat menjaga diri dari perbuatan dosa dan meningkatkan kualitas spiritual. Itu saja yang dapat saya jelaskan atau saya paparkan. Di sini saya memenuhi tugas UAS di mata kuliah ilmu tasawuf. Dosen pengampunya Bapak Muhammad Edi Waluyo
MSI. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang dimengerti atau dari penjelasan saya itu ada yang salah atau banyak kurangnya. Saya mohon maaf karena itu memang kesalahannya murni dari saya sendiri, dan kebenaran itu selalu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.